Oke, selamat malam semuanya. Kembali lagi di acara SMM Screening Malam bersama Profesor, dan seperti biasa kita akan menganalisa chart IHSG dan juga kita akan mereview ulang saham-saham yang sudah kita screening sebelumnya. Dan disclaimer bahwa ini bukan ajakan beli maupun ajakan jual, jadi kalian harap di recheck lagi ya, analisa ulang saham-saham yang akan kita review gitu. Dan seperti biasanya hari ini IHSG pada tanggal 11 Oktober 2021 itu mengalami gagal ya, menembus resisten di level 6509 gitu. Nah, ini kita bisa lihat bahwa ada shadow di up-nya ya, di kepalanya ini. Nah, ini walaupun dia sempat menyentuh tapi dia tidak mampu sampai closing ya, sehingga ada pantulan itu closingnya di area 6459. Nah, itu untuk IHSG. Ini sepertinya di sesi pertama ya, yang terjadi lonjakan sampai ke resisten ini di 6500 ini di sesi pertama kayak. Nah, kemudian dia turun ya sampai di bawah, sampai di level 6459 ya closingnya. Jadi so far sih masih oke ya. Jadi kemungkinan dia bakal koreksi ya. Untuk besok kemungkinan dia bakal menuju ke support ya. Ada kemungkinan sih bakal menuju ke support ya. Atau tetap rally gitu. Menembus resisten. Yang jelas ini lumayan kuat ya, resisten di level 6509. Oke, nah itu untuk IHSG. Jadi ada ujian ya di 6500. Oke, sekarang kita akan fokus ke saham-saham yang sudah kita screening sebelumnya. Yaitu pertama ada, saya lihat dulu. Pertama ada MPMX seperti biasanya, dan hari ini sepertinya masih sideways. Benar, hari ini masih candle doji ya, masih belum ada pergerakan. Nah, ini kemungkinan masih sideways untuk waktu yang lama ya. Oke, gak masalah. Berikutnya ada RALS. Oke, RALS ini mengalami kenaikan ya, sedikit sebesar 2%. Oke, nah ini masih bagus ya untuk RALS, masih oke. Dan juga ini sudah ya, Fibonacci-nya sudah di atas Fibonacci lagi, swingnya juga masih tertahan. Oke, good. Untuk RALS masih bisa, ada potensi untuk naik lagi ya. Bagi yang belum beli sebaiknya jangan beli RALS ini ya, karena ini udah sangat jauh ya kita reviewnya dari tanggal dia muncul SMM pada tanggal sekitar segini ya, pada tanggal 6 ya, bulan 9. Nah, itu udah muncul RALS ya. Jadi lumayan naiknya, udah cukup lumayan gitu. Oke, kita cari aja yang belum terlalu naik. Nah, berikutnya ada BBRI, hari ini juga naik ya. Naiknya 0,5. Nah, pakai ini bagus untuk beli. Sebenarnya ya, ini tantangan resistennya ada di MA200-nya. Nah, jadi dia belum menembus MA200. Kalian bisa membeli ya, karena kemungkinan jika dia nembus MA200 ini, kemungkinan dia bakal naiknya, rally-nya itu kencang gitu ya. Jadi untuk BBRI ada resisten di MA200 nya, tapi so far ini masih sangat bagus ya untuk BBRI. Berikutnya ada KF. Oke, KF ini waktu 3 hari yang lalu itu bagus chartnya ya, dan hari ini koreksi sebesar minus 0,4. Oke, masih good, masih oke untuk KF, dan saya juga masih hold. Candlenya masih biru ya, di atas EMA 65, dan bisa dibilang EMA 65 ini yang menahan laju bergerakannya ya. Support yang sangat kuat, dan swingnya juga masih di atas. Kemungkinan kalau besok koreksi ya, besok koreksi ini mungkin candlenya sudah mengkuning gitu. Dan hari ini volumenya sebenarnya kecil ya untuk KF. Oke lah. Berikutnya ada SMDR. Oke, untuk SMDR sudah mulai agak menguning ya, candlenya. Dan juga ini dia koreksi sebesar 1,4 dan tertahan di EMA 13 nya.
Dan juga swingnya masih menahan sebenarnya, masih ada potensi untuk naik lagi SMDR. SMDR untuk sekarang masih good ya, masih bagus walaupun ada pelemahan gitu. Nah ini kalau kita akan langsung outkan dia ketika di bawah EMA 21 ya, di bawah EMA 21 ketika closing. Nah ini kita akan outkan dia dari SMM itu SMDR gitu. Oke, itu SMDR. Berikutnya ada ULTJ. Oke, ULTJ juga hari ini mengalami koreksi ya sebesar 0,64 dan berada di level 1555. Oke. Untuk ULTJ sendiri dia tertahan ya. Ini banyak yang menahan ya. EMA-nya sudah mulai kumpul ya di sini. Kita zoom lagi, kita perbesar supaya melihat. Oke, nah ini sebenarnya banyak MA yang menahan. MA 200, EMA 13, EMA 21 dan EMA 65 serta di atas swing. Jadi so far ini masih good untuk ULTJ. ULTJ ini masih sangat bagus ya. Dan juga hari ini sebenarnya banyak yang menghaki ya untuk ULTJ gitu. Jadi banyak yang menghajar kanan sehingga harganya jatuh. Berikutnya ada BJTM. Oke, BJTM hari ini naik sebesar 0,7 dan membentuk candle doji juga. Dan untuk BJTM sih masih good ya, masih good walaupun MA-nya sudah mulai mekar. Oke, masih good untuk BJTM. AO-nya juga masih potensi untuk naik lebih lagi gitu. Dan ini ada MA 200 sebagai resisten dan hari ini dia di atas MA 200-nya. Oke, untuk BJTM good. Berikutnya ada ASI yang lumayan hari ini koreksinya sebesar 2,12. Ya lumayan ya. Karena ini naiknya cukup kencang juga ya ASI ini pada tanggal 6. Itu kenaikannya cukup kencang mengakibatkan koreksi pada hari berikutnya juga lumayan kencang. Oke, kita lihat dulu ya. Untuk yang mau masuk saya sarankan ini nunggu dia dekat dengan EMA 13-nya gitu. Di EMA 13-nya. Oke, nah itu ASI. Berikutnya ada EKAT. Untuk EKAT juga masih sideways dan membentuk candle doji dan tertahan di EMA 21 yang hijau ini ya, dan swingnya yang orange ini, nah itu masih di atas. So far ini masih good dan hari ini break even point ya, tidak ada kenaikan maupun penurunan dan berada di level 1425. Oke, berikutnya kita akan ke saham rokok juga ya, yaitu HMSP yang hari ini koreksi. Oke, untuk HMSP masih good sebenarnya, walaupun 2 hari ini koreksi tapi ini masih oke ya. Dan hari ini koreksinya 1,8, masih oke juga, koreksi yang sehat. Dan ini jauh ya meninggalkan EMA 13-nya. Oke, jauh meninggalkan EMA 13-nya dan di atas EMA 65-nya. Tapi ini masih oke untuk HMSP. Nah, bagi yang mau beli ini kita tunggu saja ya, sedekat mungkin dekat dengan EMA 13-nya, atau kita bisa menggunakan Fibonacci untuk melihat sampai mana penurunannya. Nah, ini agak sulit sih. Kita ambil dari body candle-nya aja ya. Oke, nah untuk penurunannya ada garis Fibonacci ini. Di golden ratio di 38, 50 dan 61. Nah, ini areanya ya. Saya sarankan sih belinya di kisaran 1065 ya, seandainya dia masih akan terus turun gitu. Nah, kemungkinan tertahan di sini atau minimal maksimalnya di Fibo 50% ya, di 1043. Jadi kalian bisa beli di area 2 ini. Nah, kalau di bawah ini ya, di 61 ini sudah menandakan dia bakal melanjutkan tren downtrendnya ya.
Oke, jadi ini untuk HMSP masih oke sih. Ini kemungkinan dia bakal rebound ya untuk HMSP. Oke, HMSP masih good. Oke, kita akan melakukan screening ya. Kita akan melakukan screening, mencari saham-saham yang lagi bagus gitu. Walaupun hari ini banyak koreksi ya. Yang naik itu cuman RALS, BBRI, dan BJTM. Itu pun sedikit juga kenaikannya. Oke, hari ini pada tanggal 11. Tanggal 11 kita lihat apakah ada saham yang menarik. Oke. Koin PTRO PTBA naiknya cukup kencang. Enggak terlalu kencang nih hari ini. PTBA agak-agak ini ya, agak-agak riskan ya untuk saham-saham call untuk masuk. Adro juga naiknya udah terlalu tinggi cuy. Udah gila 1700-an, 1900 mau 2000 ya, anjir. Bawa sadar ya. Mau 2000, hampir 700 poin ya kenaikannya kalau dari sini. Gila juga ya. Di 1200. Sebenarnya walaupun di sini ada signal buy ya, di 1400 ini ada signal buy. Cuman nggak nyangka aja sih, nggak terpantau lebih tepatnya. AGI udah naik cukup tinggi. PGSO udah telat sih. PPRO ya pas, kita cari yang belum terlalu terbang ya. Uton, PMPGL, Puri, Pol. Kayak ini terlalu jauh sih. Oke. Alka, WSKT, Raja, USBP, roda lumayan. Ini swingnya udah mulai ya, sudah mulai muncul swingnya. Roda saya kurang liquid ya, udah terlalu tinggi. Plan ini saham papan akselerasi ya. Jelek. Pantas ininya belum tahunnya cuy. Pantas kok nggak muncul signalnya ya, ternyata tanggalnya nggak sama tanggal bulannya cuy. Oke, jadi hari ini yang naik ini ya MDKA. Oke, MDKA sudah bagus lagi, cuma naiknya lumayan. SPTO hari ini naiknya 4,5 ya. SPTO wah, ini udah breakout ya SPTO. Kita lihat SPTO ini saham apa. SPTO cuy, SPTO lumayan ya, lumayan menarik karena dia breakout. Kita cari lagi SPTO. Saya lihatnya di ini ya, smartphone hari ini 550. Bid overnya lumayan jelek sih ya. Case test statistiknya juga bagus. Oke, kita lihat. Oke,
SPTO ini lumayan bagus ya, lumayan menarik. Perindustrian. SPTO ini bergerak pada layanan perdagangan, jasa, investasi, industri dan pembangunan. Oke, menyediakan dalam produk kamar mandi terlengkap dan layanan pelanggan kualitas. Oh, jual produk kamar mandi gitu ya. Oke, boleh juga nih SPTO. Kita lihat dulu yang lain, mungkin ada yang menarik. PTRO enggak deh. Pico, Wins. Wins lumayan, Wins. Internal Absorb. Armada kapal di bidang industri energi di Asia Tenggara. Pelayaran ya. Pelayaran kayaknya lagi ini juga ya. Mulai berita-berita yang bagus, lumayan mulai mulai ditebar itu. Di awalnya juga bagus. Kita lihat dulu di chartingnya Wins. Wins ini lumayan bagus ya. Wins. Oh iya, bagus cuy. Wins. Oh iya, ini tadi saya udah masuk ya sebenarnya Wins ini. Saya masuk di sini sih. Oh iya ya. Wins bagus bagi yang mau masuk. Ya, cuman ini agak-agak berbahaya juga sih. Tapi so far bagus untuk Wins. Oke, bos saya ingat Wins ini tadi saya masuk ya. Tadi saya beli Wins, saya belinya di harga ini. Di harga penutupan semalam di closingnya 138 ya. Sekitar 138 ya saya beli. Dan hari ini naik walaupun sempat 7 ya. Kalau kita lihat ini dia sahamnya memang ini ya. Banyak membentuk shadow gitu. Jadi closingnya itu enggak selalu di atas. Maksudnya dia sering membentuk high tertingginya gitu ya. Nah, jarum seperti ini dia banyak membuat shadow gitu. Jadi agak volatilenya agak cukup tinggi. Oke, berikutnya ada Inta yang Inta ini bagus ya. Inta bagus. Nah, ini saham-saham gorengan ya. Saham-saham lapis 3, tapi ini cukup lumayan bagus ya untuk Inta. Nah, kita lihat. Oke, sebenarnya saya agak kurang merekomendasikan ya Inta, karena kalau terlalu banyak masuk, takutnya ada yang banyak masuk agak membuat jelek nanti untuk chartnya gitu. Oke, kalau kita lihat ini MACD-nya sudah naik ya. Sudah naik walaupun di candlenya ini lagi sideways gitu. Oke. Inta sih bagus ya. Oke, kemungkinan saya akan membeli Inta ya untuk besok. Kita kembali lagi ke gorengan. Beberapa hits udah terlalu tinggi, oke. So far yang bagus itu adalah Inta sama Wins, bagus. PTRO lumayan, PTRO. Walaupun PTRO ini saya sempat dulu mau beli di sini ya, cuman kenapa kemana? Nggak termatch ya di sini. Saya sempat mau beli PTRO, makanya itu saya agak malas juga melihat PTRO ini ya. Nah, SPTO ini bagus ya, breakout ya, dan ya good. MDKA juga bagus ya, MDKA walaupun kenaikannya cukup tinggi ya hari ini, 12% cuy kenaikannya dalam satu hari. Oke sih, itu aja yang kita, tapi ini nggak masuk ya yang hari ini karena kemungkinan dia volatile ya, dan juga nggak usah kita bahas terlalu lebih gitu. Saham-saham yang sebelumnya itu udah sangat bagus ya. Jadi yang mau masuk itu kalau udah SMM yang bagus itu ada URTJ,
walaupun belum terbang ya untuk beberapa hari ini. ULTJ KF lumayan. ULTJ Ekat sama apa satu tadi ya, dua tuh deh sih, ULTJ yang bagus ya. Oke, itu saja untuk SMM. Bagi yang mau masuk ya bisa di saham-saham ini ya, tapi kalian cek lagi ya, size-nya juga diperhitungkan ya, jangan terlalu besar, mainnya rapi gitu cuy, mainnya rapi. Udah itu aja sih untuk ini. Nah, Inta bagus ya, Inta, Win sama SPTO bagus ketiga ini. Oke, nah itu saja SMM pada malam kali ini. Kita akan bertemu lagi pada besok ya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah. Oke, dan jangan kalau bisa di share ya. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.